Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dari difraksi, kalau di video sebelumnya kita udah belajar difraksi dalam satu celah, jadi itu dasarnya. Nah, sekarang kita akan masuk gimana kalau difraksinya itu melibatkan banyak celah. Jadi 2, 3, atau seterusnya ya. Celahnya lebih dari satu. Lalu mengingatkan kembali, dulu kita belajar interferensi dua celah, itu kita hanya memperhitungkan jarak antara dua celah tersebut. Lebarnya diabaikan, ya, tiap lebar celah diabaikan. Nah, pada kasus difraksi banyak celah, ini nanti lebar tiap celah tidak bisa diabaikan. Jadi ada lebarnya nih, dan kita pilih yang sama ya. Jadi celah satu lebarnya A misalnya, celah dua juga lebarnya A. Oke, kita belajar dari yang dua celah dulu ya, yang udah familiar. Nanti kalau ini dikasih cahaya, maka nanti kalau kita pasang layar di belakang si celah, maka akan terbentuk pola terang gelap di sini. Tentu pola terang gelapnya akan berbeda dari kasus interferensi dua celah, karena sekarang ada difraksi. Kira-kira nanti pola intensitas di layar itu akan merupakan gabungan dari interferensi yang seperti ini plus difraksi yang seperti ini. Lebih tepatnya, nanti pola difraksi itu akan membatasi pola interferensi. Jadi yang kurva hijau ini nanti akan membatasi kurva yang biru ini, pola intensitasnya. Atau dengan kata lain, itu bertindak sebagai selubung difraksi. Nah, apa maksudnya itu dibatasi? Apa maksudnya selubung difraksi? Nah, ini akan lebih jelas kalau kita langsung tinjau nih ke contoh persoalannya. Oke, jadi kita langsung praktek ya ke difraksi dengan dua celah. Di sini kita punya dua celah dengan lebar masing-masing 0,2 mm. Jadi ini A, lebar tiap celah. Dan jarak antar celah itu 0,6 mm. Lalu dipasang layar di belakang si celah dan teramati pola gelap terang. Nah, ini gambarkan grafik pola intensitas cahaya di layar. Kita coba kerjain dulu yang A. Oke, sekarang kita tinjau dulu apa maksud dari pernyataan yang ini nih ya, bahwa difraksi membatasi interferensi. Jadi, maksudnya itu begini. Jadi, karena nanti polanya adalah gabungan interferensi dan difraksi, maka akan ada terang dari interferensi yang letaknya itu pas bertepatan dengan gelap difraksi. Ya, jadi puncaknya yang ini nih yang biru bertepatan dengan si gelap dari yang warna hijau. Nah, kalau bertepatan apa yang akan terjadi? Maka nanti terang interferensi tersebut itu nggak akan kelihatan di layar karena ketutupan sama gelap difraksi. Itu jadi maksudnya difraksi itu membatasi. Karena ketika gelap difraksi pas dengan terang interferensi, maka terangnya jadi nggak kelihatan, jadi nggak ada. Nah, jadi ini adalah clue utama nih ketika kita mencari pola difraksi dari banyak celah. Jadi prinsip utamanya adalah cari ketika terang interferensi itu sama, persis posisinya dengan gelap difraksi. Nah, gimana cara cari posisi tersebut? Itu kita tinjau dulu satu-satu. Rumus interferensi apa, posisinya, tetanya, dan juga yang difraksi, gelapnya. Oke, ini adalah rumusnya nih ya. Letak terang interferensi itu rumusnya D sin theta sama dengan M lambda. Kalau gelap difraksi, rumusnya A sin theta sama dengan M lambda. Kita bedakan M-nya, yang difraksi kita simbolkan M aksen. Ya, ordernya dibedakan. Terus yang disamakan nanti sin theta. Sin thetanya harus sama, baik difraksi maupun interferensi. Karena kita cari ketika posisinya sama persis ya. Ketika letaknya bertepatan. Makanya sin thetanya harus sama. Nah, nanti tujuan kita adalah mencari hubungan antara M aksen dengan M. Mencari hubungan antara orde si gelap difraksi ketika bertepatan dengan orde terang interferensi. Oke, kita namakan ini persamaan 1, lalu kita namakan ini persamaan 2. Triknya adalah kita mau eliminasi sin theta kan? Oh ya udah kita bagi aja kalau gitu. Jadi bagi persamaan 1 dengan persamaan 2. Nanti jadi kayak gini. Nah, sin theta kecoret ya karena kan kita pengen cari tetanya yang sama. Lambda juga kecoret, maka sisa yang ini D per A sama dengan M per M aksen. Kemudian kita bisa masukkan angkanya, karena kita tahu D-nya 0,6, A-nya 0,2. Kalau dimasukkan dapatnya 3. Ini artinya adalah M sama dengan 3M aksen. Nah, jadi kalau kita pengen terang interferensi bertepatan dengan gelap difraksi, maka ordenya harus memenuhi persamaan berikut. Orde terang interferensi 3 kali lipat orde gelap difraksi. Jadi ini ya, misalnya nih, kita punya gelap 1 difraksi itu ketika M aksen sama dengan 1.
Nah, kalau M aksen sama dengan 1, maka dari rumus ini kita punya M sama dengan 3. Dan ini sama dengan terang ketiga dari interferensi. Ini maksudnya adalah gelap ke-1 difraksi bertepatan letaknya dengan terang 3 interferensi. Jadi terang ketiga akan hilang, nggak kelihatan di layar. Begitu pula ini kalau kita cari untuk gelap kedua. Kalau gelap kedua difraksi, M aksennya 2, maka masukkan ke rumus ini, maka M-nya akan jadi 6. Artinya adalah terang ke-6 interferensi itu juga akan hilang karena bertepatan dengan gelap difraksi. Dan seterusnya. Jadi tiap kali terang kelipatan 3 ya, itu akan habis, nggak kelihatan. Gitu, itu jadi tujuannya. Kenapa harus cari seperti ini. Oke, sekarang kita siap nih gambarin polanya. Jadi kalau kita tinjau pola si interferensinya itu di salah satu sisi aja, kita nanti akan dapat pola kayak gini. Yang kurva biru itu menunjukkan interferensinya. Sedangkan yang merah, lurus putus itu menunjukkan difraksinya. Jadi itu bertindak sebagai selubung, itu maksudnya seperti itu. Oke, yang paling atas ini tentu terang ke 0. Kemudian ini terang ke 1. Terus ini terang kedua. Nah, ini harusnya ada terang ketiga di sini. Tapi dia bertepatan dengan gelap pertama difraksi ya. Jadi nggak kelihatan, habis tuh. Intensitasnya habis di sini. Lanjut lagi ke ini terang keempat, ini terang kelima. Ini harusnya ada terang keenam di sini. Tapi lagi-lagi habis ya. Karena bertepatan dengan gelap difraksi kedua. Nanti ini bisa diteruskan, ini terang ke-7, ini terang ke-8, terus ini terang ke-9 habis, dan seterusnya. Jadi perhatikan, di sini karena difraksi membatasi si interferensi, mau nggak mau harus ngikut. Intensitas terang akan semakin redup. Makin ordenya gede, makin redup intensitasnya. Gitu, jadi itulah gabungan antara interferensi dan difraksi. Nah, ini adalah pola fullnya nih. Jadi ada yang ke kanan dan yang ke kiri gitu ya polanya. Dan sama, kalau ke kiri juga ini terang ke 0, terang ke 1, terang ke 2, terang ketiganya habis. 4, 5, ke 6 habis, dan seterusnya. Jadi paling gampang ini adalah kita gambarkan dulu pola difraksinya. Yang warna merah ini selubungnya, lalu kita gambarkan pola interferensinya. Dan tinggi interferensi nggak boleh melebihi tinggi difraksi. Dia harus di dalam selubung pokoknya. Oke, jadi kayak gini. Ini yang jawaban A. Oh ya, kita juga ini bisa merumuskan nih. Karena kita tahu pasti ada rumusnya kan ya. Intensitas di layar ada rumusnya. Nah, ini dia rumus intensitasnya. Ya, jadi lebih ribet ya. Ini ada banyak sukunya. Dan kalau dilihat, yang pertama ini adalah rumus untuk interferensi dua celah. Ini rumus untuk difraksi satu celah. Jadi dikalikan, digabung gitu ya. Dengan definisi V dan alfa seperti yang sudah-sudah. Oke, itu jadi tentang pola intensitasnya. Lanjut ke yang B, itu jumlah pola terang dalam selubung difraksi pertama. Ya, ini simpel nih. Selubung difraksi pertama itu yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, itu selubungnya. Tinggal hitung aja ada berapa terangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah, itu jawabannya jadi ya. Jadi ada 5 pola terang dalam selubung difraksi pertama. Gitu. Sip. Jadi sekali lagi yang penting adalah ini. Kita harus cari ketika terang interferensi bertepatan dengan gelap difraksi. Karena itu akan menentukan terang interferensi mana saja yang akan hilang dari pola di layar. Oke, ini 2 celah. Sekarang kalau 3 celah gimana? Nanti kesimpulannya akan sama. Kalau kita ambil 3 celah, akan sama kesimpulannya, yaitu bahwa terang kelipatan ketiga akan hilang dari interferensi. Yang beda adalah nanti kalau 3 celah kita tahu ada maksimum sekunder. Jadi nanti lebih jelasnya kayak gini polanya. Ini dia. Jadi tetap sama tuh ya. Terang yang hilang, terang primer ketiga. Terang primer. Ini ke 0, ke 1, ke 2, ini ketiga hilang. Ke 6 dan seterusnya. Tapi ada maksimum sekunder. Di antara dua terang primer berdekatan ada satu terang sekunder. Ya, jadi di situ aja bedanya. Kita coba lagi nih, sekarang celahnya kita banyakin lagi. Kalau sekarang difraksi 5 celah, apa yang akan terjadi? 5 celah nanti jadinya kayak gini. Jadi lebih ramai nih ya. Oke, ini bisa dicek sendiri. Kalau 5 celah ada di antara terang primer berdekatan ada 4 gelap dan 3 terang sekunder. Udah sesuai ya, jadi. Nah, terus kita lihat nih. Ternyata kalau celahnya makin banyak, ini jarak antara terang primer makin jauh dan terangnya makin tajam.
Nah, sekarang kita coba terakhir kasus yang sangat ekstrim. Gimana kalau kita punya difraksi 20 celah? Oke, ini dia 20 celah. Jadi ini terang sekundernya udah nggak kelihatan karena tingginya kalah banget dibandingkan yang terang primer. Dan lihat terang primernya sangat tajam dan jarak antara terang primer itu jauh-jauhan sekarang. Jadi makin banyak jumlah celahnya, makin tajam dan makin berjauhan terang primernya. Nah, ini adalah fenomena yang menarik karena dari fenomena ini maka terciptalah suatu device yang disebut dengan kisi difraksi. Jadi jika nanti jumlah celahnya n-nya itu menunjuk tak hingga, maka kita peroleh kisi difraksi. Ini pernah, kalau masih ingat, pernah diajarkan di SMA. Kisi difraksi adalah device optik yang isinya adalah kumpulan celah atau goresan yang sangat banyak. Jadi kalau kita tembakan cahaya ke kisi difraksi, kita akan peroleh pola terang gelap yang sangat tajam dan terpisahkan dengan baik. Gitu jadi aplikasinya. Oke, sip. Kalau gitu sekian untuk pembahasan mengenai difraksi celah banyak. Dan dengan ini juga materi interferensi dan difraksi selesai. Semoga ini semua membantu. Jangan lupa like and subscribe channel kami supaya video-video kami bisa semakin bermanfaat. Sampai jumpa di bab yang berikutnya. Terima kasih.